Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini sosok 6 komandan upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di era Joko Widodo. Begini karirnya sekarang. Tentara Nasional Indonesia setiap tahun melaksanakan seleksi ketat untuk memilih komandan upacara pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Perwira yang terpilih akan bertugas di istana. Tahun ini terdapat 8 perwira menengah yang telah dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional. 6 orang dari anggota TNI dan 2 orang dari anggota Polri. Lazimnya, perwira menengah TNI akan bertindak sebagai komandan pada upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus pagi. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus 2021 nanti. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Bunyi pernyataan pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. 8 perwira yang masuk dalam Paskibraka tahun ini yaitu Kolonel Infanteri Faisal Isudin Karimi, Kolonel Marinir Danuri, Kolonel Penerbang Putu Sucahyadi, Kombes Polisi Iwan Saktiadi, dan Kolonel Laut Pelaut Bagus Badari Amarullah. Kemudian Komisaris Besar Polisi Yuli Agung Pramono, Kolonel Infanteri Tunjung Setiabudi, serta Kolonel Penerbang R. Endri Kargono. Nantinya, mereka akan dipilih menjadi komandan upacara. Sejak era Presiden Jokowi, telah 6 anggota TNI yang bertindak sebagai komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini kabar mereka sekarang. Satu, Kolonel Marinir Umar Faruk yang bertugas sebagai komandan upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2015. Kepala Departemen Marinir di lingkungan Akademi Angkatan Laut atau AAL, yaitu Kolonel Marinir Umar Faruk, dipercaya menjadi komandan upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015. Ini merupakan upacara pertama Jokowi sebagai presiden. Umar Faruk kini telah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Prajurit Baret Ungu kelahiran Kudus, Jawa Tengah tanggal 13 September 1969 ini saat ini berusia 51 tahun. Sejak tanggal 18 November 2020, beliau mengemban amanat sebagai Komandan Lantamal 3 Jakarta. Umar Faruk merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1993. Dia juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Denma Mabes Angkatan Laut dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Paban 5 Bakti TNI Angkatan Laut Spotmar Mabes Angkatan Laut di tahun 2019. Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut di tahun 2018 sampai tahun 2019. Komandan Brigif 3 Marinir di tahun 2017 sampai tahun 2018. Paban 4 Pelmidas Diktot Kodiklat TNI Angkatan Laut di tahun 2016 sampai tahun 2017. 2. Kolonel Infanteri Sony Aprianto yang bertugas di tahun 2016. Kolonel Infanteri Sony Aprianto dipercaya sebagai komandan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Sony saat itu menjabat sebagai Asintel Kasdam Jaya. Karir lulusan Akademi Militer tahun 1990 ini saat ini terus menanjak. Mantan Komandan Pasukan Setan atau Yonif 315 Garuda ini sekarang telah menjabat Bintang 2 alias Mayor Jenderal dan memegang jabatan sebagai Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Pria kelahiran Jakarta tanggal 9 April 1969 ini saat ini berusia 52 tahun. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN sejak tanggal 19 Juli 2021, beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli bidang pertahanan dan keamanan BIN di tahun 2021 dan Pusintel Angkatan Darat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dan Rem 031 Wirabima di tahun 2018.
Paban Sahli, bidang kesejahteraan, koperasi dan yayasan Sahli Kasat dari tahun 2016 sampai tahun 2018. 3. Kolonel Penerbang Yani Amirullah yang bertugas di tahun 2017. Kali ini, perwira menengah dari TNI Angkatan Udara terpilih sebagai komandan upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2017. Sosok tersebut yakni Kolonel Penerbang Yani Amirullah yang saat itu menjabat sebagai Komandan Wing Udara atau Danwing 7 Lanut Supadio Pontianak. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1995 ini sekarang telah menyandang 1 bintang di pundaknya alias berpangkat Marsekal pertama. Yani Amirullah yang merupakan penerbang jet tempur Hawk itu kini menjabat sebagai Danlanut Adi Sucipto. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah tanggal 5 Mei 1972 itu sekarang berusia 49 tahun. Setelah bertugas sebagai komandan upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2017, Kolonel Penerbang Yani Amirullah berturut-turut menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sucipto sejak tanggal 18 November tahun 2020 sampai sekarang, Komandan Sekau tahun 2020, Pamen Sopsau Mabes Angkatan Udara Diksesko TNI di tahun 2019 sampai tahun 2020, Komandan Wing 6 Lanut Rusmin Nurjadin di tahun 2018 sampai tahun 2019, Komandan Lanut Jayapura di tahun 2017 sampai tahun 2018. 4. Kolonel Tri Sugianto yang bertugas di tahun 2018. Kolonel Arhanud Tri Sugianto merupakan asisten personel Kodam Jaya yang terpilih sebagai komandan upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2018. Lulusan Akademi Militer tahun 1996 ini berasal dari Kecabangan Artileri Pertahanan Udara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dandim 0609 Kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Saat ini, pria kelahiran Mauspati Magetan, Jawa Timur tersebut sedang menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi politik Kasdam 18 Kasuari. Sebelum menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi politik Kasdam 18 Kasuari, beliau juga pernah menjabat sebagai Aspers Kodam Jaya dari tahun 2018 sampai tahun 2019, Komandan Resimen Arhanud 1 Falatehan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, Aspers Kodam Jaya di tahun 2016 sampai tahun 2017. 5. Kolonel Laut Pelaut Haryo Purnomo yang bertugas di tahun 2019. Perwira menengah dari TNI Angkatan Laut kembali terpilih sebagai komandan upacara di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2019. Sosok tersebut yakni Kolonel Laut Pelaut Haryo Purnomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Strategi, Kepala Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal. Momen istimewa terjadi pada tahun itu. Seusai upacara, Presiden Jokowi turun podium dan menghampiri Purnomo. Presiden menyalami dan menepuk pundak sang komandan. Purnomo sejak tahun 2020 menjabat sebagai Asisten Operasi Komandan Lantamal atau ASOP dan Lantamal 4 Tanjung Pinang dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 13 Maret tahun 2021, beliau dimutasi sebagai Perwira Menengah TNI Angkatan Laut untuk mengikuti Diklat Regional Sekolah Komando TNI. Dalam riwayat jabatannya, Kolonel Laut Pelaut Haryo Purnomo selain menjabat sebagai Asop dan Lantamal 4 Tanjung Pinang dari tahun 2020 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Dansatkat Koarmada 2 dari tahun 2019 sampai tahun 2020, Kepala Departemen Strategi Sekolah Komando TNI Angkatan Laut di tahun 2019, dan juga pernah menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun di tahun 2016. Keenam, Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor yang bertugas di tahun 2020. Asisten Operasi Pas Pampres yakni Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor Agni Aditya dipercaya sebagai Komandan Upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Karena upacara berlangsung di tengah pandemi, Paskibraka pada tahun ini hanya berjumlah 8 orang. Imam Gogor merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan lulusan Akademi Militer tahun 1998.
prajurit TNI Angkatan Darat kelahiran Kediri, Jawa Timur tanggal 16 Februari tahun 1977 ini saat ini berusia 44 tahun. Dalam riwayat jabatannya, Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor Agni Aditya saat ini menjabat sebagai asisten operasi Paspampres dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelum itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Waaso Paspampres dari tahun 2019, Waas Pers Paspampres di tahun 2018 sampai tahun 2019, Komandan Kodim 0506 Tangerang di tahun 2017 sampai tahun 2018. Itulah keberadaan 6 komandan upacara HUT peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di era Jokowi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.